pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tempora ini memang telah dibentuk, yang mana ketuanya dalam hal ini Bapak Kepala Imigrasi kelas 2. Udang Faname adalah salah satu solusi untuk nelayan ataupun masyarakat kita dalam meningkatkan kesejahteraannya. Selamat pagi dari kawasan Bukit Oleh Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Imigrasi Bau-Bau memperkuat sinergi dan kolaborasi Tempora. Maksud kami kolaborasi Tempora dalam pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerjanya. Pemerintah Kota Bau-Bau budidaya ratusan ribu bibit udang Faname. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 3 Maret 2023. Kita ke berita yang pertama. Kantor Imigrasi Bau-Bau memperkuat sinergi dan kolaborasi Tempora dalam pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerjanya. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan. Tempora ini memang telah dibentuk, yang mana ketuanya dalam hal ini Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Bau-Bau. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau memperkuat sinergi dan kolaborasi tim pengawasan orang asing atau Tempora agar pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerjanya lebih baik ke depan. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sultra, Sahril, mengatakan keberadaan Tempora ada di tingkat Provinsi Sultra, Kabupaten Kota, dan kecamatan yang semua sudah terbentuk. Dikatakan Sahril, peran dari Tempora sendiri ingin mengamankan wilayah agar kondusif sehingga tidak menutup kemungkinan investor bisa masuk untuk berinvestasi di daerah. Tempora ini memang telah dibentuk, yang mana ketuanya dalam hal ini Bapak Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Bau-Bau. Dan anggotanya ya tadi ada dari Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, dari BNN, TNI Polri, terus Syah Bandar, Kejaksaan dan sebagainya. Tadi rapat sangat luar biasa, masukan-masukan dari anggota Tempora tadi. Terus kita memberikan suatu motivasi bagaimana ke depannya pengawasan ini akan menjadi lebih baik lagi. Sejauh ini tukar-menukar informasi dan kolaborasi sinergitas sudah berjalan dan profesionalismenya petugas ya, dalam penanganan laporan-laporan itu sudah sesuai dengan SOP. Sahril menilai informasi mengenai keberadaan orang asing dari Tempora Bau-Bau sudah baik, seperti dari BAIS begitu profesional, bahkan Tempora dalam melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang dan regulasi masing-masing aparat penegak hukum. Dirinya juga mengapresiasi media massa sebagai corong yang telah memberikan suatu pemberitaan positif bagi kinerja kantor imigrasi, sebab menurutnya tanpa media, kerja keras pihaknya tidak akan ada apa-apanya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau Teguh Santoso mengatakan pertemuan bersama Tempora itu untuk penguatan dan pembaruan SK Tempora Kota Bau-Bau tahun 2023. Ya, intinya adalah kita untuk menjaga wilayah Kota Bau-Bau. Jadi tujuannya kita bukan satu gerakan, satu pendapat. Kalau mari kita bangun Kota Bau-Bau dari masukan-masukan dari luar yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan untuk Tempora daerah lainnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bau-Bau, kata Teguh, akan diagendakan selanjutnya, di antaranya Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Muna Barat, dan Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian Syah, melaporkan. Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Bau-Bau pada Februari 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik BPS, terjadi inflasi sebesar 6,55% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 107,29 pada Februari 2022
menjadi 114,32 pada Februari 2023. Tingkat inflasi MTM dan tingkat inflasi YTD sebesar 0,38. Kepala BPS Bau-Bau Towedi Martinus Laiko dalam keterangan resminya mengatakan komoditas yang dominan memberikan andil atas sumbangan inflasi YoY pada Februari 2023 adalah angkutan udara. Disusul bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan laut, bawang merah, tomat, kue kering berminyak, minyak goreng, popok bayi sekali pakai atau diapers. Sementara komoditas yang memberikan andil sumbangan inflasi MTM pada Februari 2023 antara lain angkutan udara, beras, susu bubuk, untuk balita, kontrak rumah, ayam hidup, kacang panjang, kangkung, emas perhiasan, susu bubuk, serta garam. Pemerintah Kota Bau-Bau budidaya ratusan ribu bibit udang faname. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya. Udang faname adalah salah satu solusi untuk nelayan ataupun masyarakat kita dalam meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai menjajal keberuntungan di bidang perikanan budidaya. Langkah ini coba ditempuh agar nelayan Bau-Bau tidak hanya fokus di bidang perikanan tangkap, mengingat kawasan laut Kota Bau-Bau tidak begitu luas. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau Yulia Widiarti mengatakan, sebagai pilot project, pihaknya telah menabur sebanyak 120.000 bibit udang faname pada 2 demplot yang ditempatkan di Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea. Udang faname adalah salah satu solusi untuk nelayan ataupun masyarakat kita dalam meningkatkan kesejahteraannya. Karena kalau dilihat sih udang faname cukup menjanjikan juga. Dan untuk lokasi itu saya kira di Kota Bau-Bau masih sangat memungkinkan. Yulia mengakui budidaya udang faname yang hidup di air payau ini cukup sulit. Segala sesuatunya harus terpantau dan terukur secara periodik. Olehnya itu, agar pilot project ini bisa berhasil, didatangkan tenaga ahli udang faname dari luar Kota Bau-Bau. Selain itu, Dinas juga menugaskan 6 orang pegawai non-ASN untuk melakukan penjagaan secara bergantian di lokasi budidaya. Jadi shift-shiftan pagi sampai malam itu kan harus dijaga terus dijaga terus, baik itu airnya, mungkin listriknya, kincirnya, pakan-pakannya. Waktu panen udang faname ini diperkirakan pada bulan Maret dan April 2023 ini. Yulia optimis jika berhasil, maka pembudidayaan akan diperluas dengan melibatkan lebih banyak nelayan sehingga mampu memenuhi kebutuhan udang masyarakat di Kota Bau-Bau yang selama ini masih disuplai dari daerah sekitar. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Polres Bau-Bau melakukan silaturahmi Kaptibmas dengan seluruh kepala sekolah SMA SMK se-Kota Bau-Bau yang bertujuan menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Jadi kami atas petunjuk Bapak Kapolres Bau-Bau untuk melakukan namanya silaturahim Kamtibmas kepada sekolah-sekolah. Kepolisian Resor Polres Bau-Bau melakukan silaturahmi Kamtibmas dengan seluruh kepala sekolah SMA SMK se-Kota Bau-Bau yang bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah bertempat di Aula SMK Negeri 2 Bau-Bau. Kabak Ops Polres Bau-Bau Kompol Suryadin mengatakan silaturahmi Kamtibmas yang digelar bekerjasama Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Sulawesi Tenggara, Rayon Bau-Bau dan Buton Selatan itu karena ada beberapa fenomena antar sekolah yang kerap tidak connect. Jadi kami atas petunjuk Bapak Kapolres Bau-Bau untuk melakukan namanya silaturahim Kamtibmas kepada sekolah-sekolah, khususnya kepala sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta se-Kota Bau-Bau. Tujuannya kami minta partisipasi sekolah, khususnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesuan dan wakil kepala sekolah bidang humas untuk memberdayakan semua potensi di sekolah, bagaimana bisa memaksimalkan memberdayakan stakeholder yang ada di sekolah untuk menjaga keamanan di sekolah.
sekolah supaya tidak lagi terjadi tawuran antar sekolah dan sekolah. Dalam silaturahmi Kamtipmas itu, kata Kompol Suryadin, pihaknya mengapresiasi beberapa masukan dari kepala sekolah karena punya tujuan sama dengan Polres Bau-Bau dalam berkolaborasi untuk melakukan pembinaan karakter. Ini beberapa masukan-masukan dari beliau-beliau kepala sekolah, kami sangat apresiasi, sama dengan tujuannya kita berkolaborasi untuk melakukan pembinaan karakter. Baik itu tadi kita sudah sepakati apa di hari Jumat, kemudian juga tadi ada beberapa tentang integrasi. Jadi mungkin ada 10 misalnya siswa SMA 1 Bau-Bau bisa belajar selama 2 minggu di SMA 4. Mungkin siswa SMA 4 belajar di STM mungkin belajar di mana, itu kita akan lakukan. Jadi ini akan kita tindak lanjuti untuk ada beberapa kegiatan saya. Ia juga berharap media massa bisa memberikan pemberdayaan dan keamanan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Dikbud Sulawesi Tenggara, Rayon Bau-Bau dan Buton Selatan, Mas Tuti mengatakan, silaturahmi Kamtipmas oleh Polres Bau-Bau ini merupakan anugerah bagi pihaknya, karena selama ini diakui Mas Tuti, terkadang ada permasalahan Kamtipmas di sekolah, namun pihaknya bingung cara mengatasinya. Permasalahan Kamtipmas itu misalnya, ada orang dari luar sekolah yang tidak dikenal mengganggu para pelajar. Kalau misalnya ada persoalan-persoalan, kadang-kadang itu kami bingung juga bagaimana untuk mengatasinya. Tetapi kalau misalnya seperti ini, sudah ada bantuan dari kepolisian dengan pertemuan ini, kepolisian sudah memberikan sinyal bahwa kita akan selalu bersatu padu untuk menjaga Kamtipmas ini. Ya, itu adalah sebuah anugerah rezeki buat kami. Ia juga mengapresiasi langkah Polres Bau-Bau karena berhasil mengantisipasi sejak dini potensi tawuran antar pelajar dengan mengajak pihaknya bersama para kepala sekolah untuk menjaga kondusivitas di sekolah. Sementara itu, berkaitan rencana integrasi pelajar yang diusulkan dalam forum silaturahmi Kamtipmas tersebut, kata Mas Tuti, pihaknya akan menyampaikan terlebih dulu ke Dikbud Sultra untuk dikaji lebih dalam karena merupakan hal yang baru. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Pulihkan narapidana kasus narkoba. Lapas Bau-Bau programkan 20 warga binaan mengikuti rehabilitasi selama 6 bulan. Selengkapnya, Wade Nurliani melaporkan. Sedikitnya 20 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau kembali mengikuti rehabilitasi sosial selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 1 Maret hingga Agustus mendatang. Kegiatan awal dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara lapas dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengatakan tujuan dari rehabilitasi sosial secara umum untuk memberikan pelayanan dan jaminan perlindungan terhadap hak warga binaan pemasyarakatan serta mempersiapkan warga binaan untuk dapat menjalankan fungsi lingkungan masyarakat pasca bebas nanti. Herman menyebutkan, dari 46 narapidana hanya 20 orang saja yang memenuhi syarat dan lolos asesmen untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi tersebut. Rehabilitasi secara berkelanjutan mungkin tahun ini hanya dipatok dari pusat kita 20 orang. Makanya kita melakukan asesmen yang bisa di asesmen itu hanya 20 orang narapidana kasus narkoba. Lanjut Herman, selama 6 bulan para narapidana akan mendapatkan berbagai pembinaan dan pengetahuan oleh beberapa pemateri seperti dari kepolisian, TNI, Bapas hingga Kemenak Bau-Bau di ruangan khusus yang terpisah dari napi lainnya. Para peserta rehabilitasi adalah narapidana kasus narkoba mulai dari pengguna hingga pecandu. Herman berharap dengan adanya program rehabilitasi tersebut para warga binaan dapat pulih kembali dan hidup normal di tengah-tengah masyarakat, menjadi insan produktif dan bermanfaat, serta mempunyai kekebalan sehingga tidak terjebak kembali menggunakan narkoba baik dalam lapas maupun di luar nanti setelah selesai menjalani masa pidananya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Pendengar, sebelumnya kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Imigrasi Bau-Bau memperkuat sinergi dan kolaborasi Tempora dalam pengawasan keberadaan orang asing di wilayah kerjanya. Pemerintah Kota Bau-Bau budidaya ratusan ribu bibit udang faname.
Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.